Selamat siang. Oke, ini jam 12 dan sengaja aku tunggu close candle di jam berapa? Jam 11 ya. Untuk memastikan kalau ini tuh ya nggak fake lagi, karena biasanya kalau bikin video sebelum jam 11 itu jam 11 ya dikocok guys. Nah ini aku benar-benar tunggu nih. Oke, aman, langsung aja ya. Nah, jadi ya ini ada prediksi FOMC karena nanti malam orang pada begadang menunggu hasil FOMC. Kita lihat aja, dan kayaknya aku juga akan begadang menunggu hasil FOMC jam 1 malam seperti biasa dari The Fed, dari kakek Powell ya, yang mana kita lihat di sini di XY atau dolar index hari ini semakin menguat dan harga dolar itu udah tembus ke 16.300 ya. Nah, jadi nanti malam ya kami di Sales Crypto itu bakal ngadain live, dan ini biasanya sih live rutin ya. Cuman hari ini tuh lebih spesial karena ada special sponsorship, dan juga live-nya tuh biasanya lebih panjang gitu. Kadang live tuh 2 jam gitu kan. Nah, kita ini hantam aja nih karena mulainya ini kan jam 20 ya. Kita hajar sampai jam 11, habis itu kita nunggu FOMC sama-sama gitu ya. Nah, jadi spesial topiknya juga strategi last dip dan BTC mapping plan. Jadi aku akan bikinkan koin-koin apa aja yang aku beli juga nanti guys ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ikut yang non VIP member, gimana caranya? Teman-teman langsung aja ke traktir, harganya murah banget, cuma 2 cendol ya. Nah, ini terbatas hanya untuk 30 orang pertama yang masuk ke traktir ini guys. Jadi aku nggak bakal jual banyak slot ya, cukup 30 aja. Bagi teman-teman yang pengen silakan join di sini. Oke. Nah, lanjut kita akan bahas Bitcoin. Bang, Bitcoin apakah udah bisa buy atau enggak ya? Jadi sebenarnya dari kemarin itu ada big bull diff ya. Cuman di sini permasalahannya adalah ini belum masih rancu. Kenapa rancu? Ya karena data FOMC belum keluar guys ya. Dan yang membuatnya menjadi lebih rancu adalah di XY-nya nih, dolar indeksnya ini guys. Kalian bisa lihat ini benar-benar pumping banget ya. Dan wah, ini bahaya banget. Dan tentu aja kalau kita perhatikan emas sebagai salah satu korelasi yang paling sensitif terhadap dolar indeks, di sini mengalami penurunan yang cukup dalam juga ya. Kalau kita lihat dari semenjak ngepump si DXY, emas sudah turun hampir 5% guys ya. Nah, ini cukup gede untuk emas ya. Emas itu kan kurang lebih ya setara Bitcoin gitu ya. Turun 2%, 3% aja berasa. Kalau altcoin kan satu hari turun 100%. Enggak lah 100%. Turun 10%, 20% itu masih hal-hal yang wajar-wajar aja. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau untuk emas aku melihat ada bull diff ya. Nah, ini kok ngebahas emas, Bang? Karena emas ini korelasinya itu persis banget dengan korelasi Bitcoin. Emas naik, Bitcoin biasanya naik juga. Emas turun, biasanya Bitcoin turun juga. Dan kalau kita perhatikan indeksnya sekarang kurang lebih udah hampir mirip ya. Emas turun, Bitcoin juga turun kayak gitu. Meskipun Bitcoin ini udah turun dari tanggal sekitar, kita lihat dulu sama-sama ini kemarin ya, dari let's say lah 8 April ya. Kita udah hampir 1 bulan full in bearish trend, yang mana porto kita berdarah, menangis, merungkat ya. Tapi ini sekali lagi hanya short term ya. Nah, jadi aku akan bahas semuanya nanti di live. Nah, di sini aku cuman mau bilang hati-hati aja guys, karena ya kalau sesuai video yang aku bikin kemarin, itu daily-nya itu benar-benar mirip banget dengan tweezer top gitu ya. Dan tweezer top ini adalah candle utama atau candle konfirmasi pertama ya kan. Kalian bisa lihat tuh tweezer top itu candle konfirmasi pertama, yang artinya misalnya monthly-nya ini hari ini bulan ini bearish, April bearish. Jadi akan ada 3 candle lanjutan ya, April, Mei ya bulan ini, dan juga Juni yang akan merah. Itu kalau misalnya kita berpatokan pada tweezer top dan pada chart pattern. Ya kita doakan sama-sama ya, semoga nggak berlaku ya. Tapi kalau closingnya di bulan April tadi ya udah jelek kayak gitu ya, apa mau dibilang guys ya. Kalau kita perhatikan kayaknya nggak tweezer top lagi deh ya kan. Kayaknya bearish engulfing atau oke, masih tetap tweezer top ya guys ya. Masih tetap tweezer top. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena next candle-nya ya, next candle monthly-nya atau bulanannya ini akan terprediksi merah kayak gitu ya. Ingat, akan terprediksi merah. Ini prediksi aja. Tapi ya nama di kripto ya sebenarnya nggak semua chart pattern itu valid ya. Karena kadang aja yang bull flag, yang bear flag itu nggak ikut sesuai sesuai pattern lanjutannya.
Cuman yang menjadi yang menjadi the biggest thingsnya yang akan kita tunggu, yang wajib kita tunggu adalah confirmation dari the Fed. Kalau misalkan suku bunga terprediksi di pause, ini artinya sebenarnya bukan good news. Kenapa? Karena di pause itu hanya untuk short term ya, kecuali dia udah mengincar suku bunga mutlak 2% ya, karena memang targetnya dari tahun 2023 kemarin yang suku bunga sempat tembus ke 6%, ya targetnya 2% gitu. Sekarang ya masih konsisten atau stabil di 3, berapa ya? 3,4 atau 3,6 aku lupa ya. Ntar aku cek datanya. Ya sebenarnya nggak buruk-buruk juga ya, dari 6% ke 3, sekian itu udah turun hampir 50%. Tapi yang jelas kita nggak akan bull run sebenarnya kalau misalnya si suku bunga ini nggak minimal 2,8 atau 2,7 kayak gitu. Kalau udah 2,8, udah 2,7 ya udah kalian mau all in, jual rumah, jual tanah, jual apapun ya kan. Itu resikonya udah kecil banget daripada sekarang kita gambling ketika the Fed ini belum memberikan confirmation terhadap kenaikan suku bunga. Oke, kira-kira gitu aja, kita lanjut bahas di live nanti malam ya. Jangan lupa juga traktirnya. See you in the next video, bye bye.